Ada berita cukup mengejutkan dalam beberapa jam terakhir ini. Kejaksaan Negeri Tangerang mengusut dana bos. Bukan mengusut dana bosnya sebenarnya yang mengejutkan, tapi dipanggilnya 100 orang kepala sekolah. Ini kepala sekolah mau ikut-ikutan seperti anggota DPRD yang dipanggil aparat penegak hukum. Satu sisi, apa yang dilakukan oleh Kejari Tangerang patut diapresiasi. Karena mereka sudah mau mulai masuk membersihkan sektor pendidikan. Karena kalau korupsi di sektor pendidikan ini bukan cuma menghilangkan atau potensinya menghilangkan uang negara, tapi dampaknya yang begitu mengerikan. Ketika institusi pendidikan terjadi banyak korupsi, yang kita khawatirkan terjadi reproduksi nilai-nilai korupsi di institusi pendidikan. Artinya institusi pendidikan bisa menghasilkan koruptor-koruptor baru. Ini kan akan mengerikan bagi masa depan negeri ini. Tapi di sisi yang lain, adanya 100 kepala sekolah yang dipanggil Kejari ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Karena mestinya kepala sekolah ini kan guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah gitu ya. Nah kalau bicara guru kan digugu dan ditiru katanya. Jadi guru mestinya menjadi contoh gitu ya. Jadi mestinya guru jadi contoh baik, bukan jadi contoh buruk. Jadi walaupun memang statusnya belum ditetapkan, tapi ketika ada embel-embel, ada kaitannya dengan kasus korupsi, ini sudah jadi nilai buruk tersendiri gitu ya. Padahal guru dan institusi pendidikan mestinya jadi garda terakhir, benteng terakhir untuk melawan korupsi. Karena institusi pendidikan ini tempat untuk menyemai nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan sebagainya. Kalau kita bicarakan soal dana bos, ya memang dana ini cukup rawan untuk dikorupsi. Nah sebelum saya ingin cerita asbabun nuzul dana bos. Dana bos ini muncul kan karena adanya dulu kenaikan harga BBM, lalu kemudian ada subsidi terkait dengan BBM yang kemudian dialihkan untuk sektor pendidikan. Awalnya dana ini untuk menjawab program pemerintah wajib belajar 9 tahun, SD dan SMP atau sederajat. Jadi dana bos ini memang dipakai untuk mendukung program wajib belajar. Perkembangannya cukup menarik. Awalnya ya tidak terlalu besar kalau kita lihat data dari salah satu ahli pendidikan dari IAIN. Dana bos ini memang nilainya tidak seideal seperti yang dia hitung ya, kebutuhan ideal untuk menyelenggarakan pendidikan yang terbuka, aksesnya terbuka dan berkualitas. Tapi dalam perkembangannya dana bos ini terus meningkat subsidinya. Lalu yang juga menarik adalah pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota juga mendukung. Kalau dulu Jakarta namanya ada BOP atau di beberapa daerah mereka menyebut dengan nama bos daerah gitu ya. Nah dalam konteks Kejari Tangerang memanggil 100 kepala sekolah pun konteks terkait dengan bos daerah. Apa yang disubsidi bos daerah? Gitu. Kalau bicara soal bos daerah kan biaya operasional sekolah. Nah di sekolah itu atau di pendidikan paling tidak ada 3 jenis biaya. Pertama ada namanya biaya investasi, pembangunan gedung. Yang kedua namanya biaya operasional. Ini yang disubsidi oleh program dana bos ini. Biaya operasional itu biaya terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional sekolah non personalia kan untuk bayar gaji guru. Lalu ada satu lagi biaya personal. Biaya personal itu biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh peserta didik. Misalnya transportasi, seragam, pakaian, buku dan sebagainya. Jadi bos hanya mensubsidi biaya operasional ini. Sebenarnya dana bos ini sangat rawan untuk dikorupsi. Kenapa Kejari Tangerang memanggil 100 orang kepala sekolah untuk mengungkap dugaan korupsi dana bos ini? Karena memang dana bos ini sangat rawan untuk dikorupsi. Kalau ingin tahu titik-titik rawannya di mana, kita harus memulai lihat dari proses penyaluran dan penggunaan dana bos. Alokasi dana bos itu didasarkan pada jumlah siswa. Kalau di satu sekolah jumlah siswanya ada 1.000 dikali kemudian alokasi anggaran bos. Misalnya alokasi anggaran bos 900.000. Jadi 1.000 dikali 900.000. Itu hak yang akan diterima oleh sekolah dari pemerintah, dari bos. Dan logika ini juga dipakai untuk bos daerah atau BOP. Dasarnya adalah jumlah peserta didik. Setelah alokasinya diketahui, baru kemudian pemerintah menyalurkan dana bos ini ke sekolah. Kalau dulu memang penyalurannya dari pemerintah misalnya ke dinas. Karena dulu banyak potongan-potongan gitu ya, sunatannya banyak itu, sunatan masalnya banyak. Sekarang dana tidak lagi lewat dinas, langsung masuk ke sekolah. Nah, pertanyaannya, uang masuk langsung ke sekolah apakah aman juga? Enggak juga. Ini yang harus kita bahas. Nah,
Paling tidak kami mencatat ada beberapa titik-titik rawan yang mesti diwaspadai oleh kita nih, orang tua murid, oleh masyarakat, agar dana BOS memang benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan, khususnya membuka akses dan meningkatkan kualitas. Nah, titik rawan yang pertama ini relasi antara sekolah dengan dinas sebenarnya. Nah, dinas ke bawah lagi. Karena penghitungannya berdasarkan jumlah murid, kita kan nggak pernah tahu apakah jumlah murid yang dihitung, disetor untuk menentukan jumlah uang yang mesti diterima oleh sekolah berapa, itu benar-benar mencerminkan atau sesuai dengan data atau tidak. Temuan ICW sebelum-sebelumnya ada temuan terkait dengan markup data. Tujuan markup data apa? Ya markup dana gitu ya. Dari markup data ini mereka dapat uang kelebihan jumlah siswa yang tidak ada sebenarnya gitu ya, tapi diada-adakan dan uangnya bisa masuk ke kantong mereka. Itu titik rawan pertama. Makanya penting sebenarnya diverifikasi nih jumlah murid yang ada di sekolah supaya tidak ada markup-markupan gitu ya. Nah, markup ini tentu saja merugikan masyarakat karena uang yang di-markup ini kan uang masyarakat gitu ya. Yang mestinya masuk ke sekolah dipakai untuk kepentingan lain ya masuk ke kantong orang yang memarkup ini. Ini satu titik rawan. Titik rawan kedua, ini banyaknya di sekolah, tapi juga ada kaitannya dengan dinas. Di sekolah itu seperti apa? Modus-modusnya, titik-titik rawannya itu pada saat penyusunan APBS, anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Dana BOS ini cuma satu komponen dari beberapa komponen sumber pendapatan sekolah. Sumber pendapatan sekolah kan selain dari pemerintah daerah, bisa juga dari masyarakat, bisa juga dari orang tua murid. Mesti dibedain tuh, masyarakat dengan orang tua murid. Masyarakat termasuk di dalamnya misalnya CSR. Misalnya sekolah-sekolah yang dekat industri, dekat BUMN, kan banyak CSR. Mestinya pendapatan dari mereka itu dihitung sebagai pendapatan CSR atau pendapatan dari masyarakat. Dan mestinya ini juga akan jadi pengurang biaya. Nah, makanya kemudian orang tua murid ini tahun ajaran baru. Biasanya mereka cuma dikasih selebaran ini loh, list biaya yang harus dibayar oleh orang tua murid. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya list biaya ini bagian dari keseluruhan pendapatan dan belanja sekolah ada di mana. Orang tua murid rata-rata tidak tahu asbabun nuzul jumlah pendapatan sekolah berapa, jumlah belanja sekolah, rencana belanja sekolah berapa. Mereka cuma dikasih ini list yang harus dibayar. Padahal orang tua murid mestinya minta tahu, sebenarnya sih berapa sih jumlah APBS di sekolah masing-masing, mau melakukan kegiatan apa saja dan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan itu berapa. Lalu kemudian dari biaya yang dibutuhkan itu yang didapat dari pemerintah berapa? Dapat dari pemerintah daerah berapa? Atau dapat dari masyarakat berapa? Sisanya dari orang tua berapa? Saya kira sebagian besar orang tua tidak tahu itu, gitu ya. Sehingga mereka yang tahu ya mereka harus bayar misalnya sekian juta, sekian juta, sekian juta. Ini yang saya katakan bagian dari titik rawan itu. Karena bisa saja semua misalnya biaya-biaya yang di list itu ya, biasanya di awal-awal diminta oleh sekolah kepada orang tua murid sudah ditutup oleh dana BOS. Misalnya dana kesiswaan, itu kan kadang ditulis lagi tuh. Atau membeli peralatan, membeli perlengkapan gitu ya. Itu kan sudah dibiayai oleh dana BOS tapi kadang-kadang diminta. Bahkan kami pernah melakukan penelitian, bukan cuma double budget yang terjadi, triple budget. Sudah didanai pemerintah, didanai juga oleh CSR misalnya, minta juga dari orang tua murid gitu ya. Padahal kebutuhannya sudah dicukupi oleh pemerintah. Nah, makanya kemudian orang tua murid mestinya bisa tanya. Ini titik rawan kedua ya saya katakan dalam dana BOS ini gitu ya. Dan ada double budget. Jadi sekolah tetap meminta uang yang sebenarnya sudah biayanya sudah ditutup oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi titik rawannya pada saat penyusunan APBS itu ya. Dan karena orang tua murid atau masyarakat tidak tahu berapa total pendapatan, berapa total biaya, mereka akhirnya tetap bayar saja gitu ya. Dan ya pada akhirnya uangnya tidak digunakan untuk kepentingan langsung peserta didik begitu. Jadi itu titik rawan yang kedua pada saat penyusunan APBS. Untuk ibu dan bapak ketika misalnya anaknya baru daftar sekolah atau anaknya sudah naik ke sekolah dan harus daftar ulang, mesti ditanya nih ke sekolah, Pak, Ibu, bolehkah kita lihat APBS-nya supaya kami tahu sebenarnya uang yang diminta ini dipakai untuk kegiatan apa. Karena sebenarnya sekolah
dalam proses penyusunan APBS ini mesti melibatkan masyarakat, mesti melibatkan orang tua murid gitu ya. Karena tujuan sekolah gitu ya, ini kan bukan cuma ditentukan oleh guru, bukan cuma ditentukan oleh kepala sekolah, tapi juga ditentukan oleh orang tua murid. Bahkan kalau untuk SMA, mestinya murid-murid SMA ini juga dilibatkan dalam proses penyusunan APBS gitu ya. Karena APBS ini kan tidak cuma bicara uang, tapi bicara apa yang mau dicapai oleh sekolah. Jadi sekali lagi minta itu. Nah, sebenarnya ada banyak pembelajaran dari beberapa orang tua murid dari banyak daerah. Ketika orang tua murid tidak diberikan APBS, mereka bisa mengirim surat secara formal. Bahkan sekarang ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Bisa diminta tuh kepada sekolahnya. Sebenarnya dokumen APBS-nya ada atau tidak gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi double budget tadi. Jadi sudah dibiayai oleh pemerintah, sudah dibayarin pemerintah, tapi juga masih diminta dari orang tua murid gitu ya. Padahal yang dibayarin oleh pemerintah sudah cukup begitu. Selain itu sebenarnya ketika ada partisipasi, ada keterbukaan, orang tua murid juga tahu apa yang mau dilakukan oleh sekolah. Ini menjadi hal yang penting yang bisa dilakukan oleh orang tua murid. Nah, titik rawannya ketiga ya memang ada di proses pertanggungjawaban. Please leave a message.